melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Agnes Florencia Yovitagaa dari SD Negeri Batawa. Saya Sisilia Rere dari SMP Negeri 2 ASS Selatan Satap. Saya Leonardo Selata dari SMA Negeri 1 Kiltengah. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Bu. Oke, baik. Puji Tuhan, kabar kita semuanya baik. Baik, Pak Guru, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengawali pertemuan kita di pra-observasi. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kali ini, coachee dan coach akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik. Apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, dan juga coachee yang dapat merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga, Pak, untuk menggunakan prinsip-prinsip dari coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang saya akan ajukan yaitu kompetensi apa yang akan Pak Guru kembangkan dalam coaching hari ini? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang ada, saya melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang akan Pak Guru kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari jawaban yang Pak berikan, sekarang pertanyaan yang terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Oh ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahannya. Kedua, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik Pak. Demikian dulu ya untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Silakan Pak Guru melakukan coaching terhadap coaching. Oh ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Baik, selamat siang Ibu Sisil. Selamat siang juga Pak Leo. Apa kabar, Bu? Baik, luar biasa. Akan tetapi ada sedikit hal yang mengganjal nih Pak. Oh ya. Tadi pagi setelah apel, saya Ibu memberitahu untuk ke ruangan saya. Kira-kira tujuan apa yang Ibu mau sampaikan? Baik Pak, betul. Tadi memang saya berniat untuk bertemu dengan Pak karena memang ada hal yang ingin saya ceritakan dengan Pak, yang akhir-akhir beberapa hari ini yang membuat pikiran saya itu pusing, dan saya rasanya ingin segera berbagi supaya saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari hal yang tengah saya rasakan saat ini, Pak. Oh ya, berarti ada persoalan. Ya. Benar sekali, Pak. Coba Ibu ceritakan masalahnya, mungkin bisa saya bantu. Iya, harapan saya sih Pak, dengan setelah mendengarkan apa yang saya ceritakan, mungkin Pak bisa berbagi ya. Persoalannya di sekolah saya Pak, ini terkait antara hubungan saya dengan rekan guru saya nih Pak. Seperti yang kita sama-sama tahu, saat ini kan saya sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak nih Pak ya. Dan selama mengikuti pendidikan ini kan banyak sekali hal-hal baik, hal-hal yang selama ini yang saya rasa bisa merubah kita punya pola pikir, cara pandang kita. Dan hal itu yang ingin saya bagikan ke teman-teman saya. Akan tetapi respon yang saya dapatkan ini berbanding terbalik Pak. Dari sekian banyak saya punya teman-teman ini, hanya sedikit sekali yang
mau membuka diri, tapi sebagian besarnya itu menganggap hal itu sepertinya tidak penting, tidak bukanlah hal yang perlu untuk mereka ketahui, dan itu sangat mengganggu saya, Pak. Karena sepertinya saya merasa saya tidak bisa membagikan hal-hal baik itu ke teman-teman saya, Pak. Oh ya, ya. Oh, jadi persoalannya adalah rekan-rekan guru ibu yang tidak memiliki kemauan untuk menerima hal baru. Benar sekali, Pak. Oh, ya. Kira-kira bagaimana solusinya? Ya, kalau dalam pikiran saya sih, saya itu maunya apa yang saya dapatkan bisa diterapkan, kemudian bisa diikuti oleh teman-teman saya ini. Saya mencoba untuk yang pertama sih, saya ingin menyampaikan secara langsung kepada teman-teman guru, kalaupun memang itu tidak mempengaruhi pola pikir mereka atau tidak bisa membuat mereka mau mendengarkan atau mengikuti apa yang saya sampaikan. Mungkin saya selama ini sudah melakukan secara langsung ya Pak ya. Selain saya mengajak mereka, saya juga sudah berbuat maksudnya melakukan tindakan nyata yang mana saya rasa kalau hanya mengajak saja itu mungkin tidak mempan. Apalagi kalau dilihat nih Pak, saya punya lingkungan sekolah itu ruangannya sedikit, siswanya juga sedikit. Jadi ketika kita melakukan aksi nyata itu akan nampak sekali, dan saya rasa itu mungkin salah satu solusi yang saat ini terpikirkan oleh saya untuk bisa saya terapkan. Oh ya, berarti ibu ingin supaya bisa berkolaborasi untuk melakukan aksi nyata ini. Supaya rekan-rekan guru ibu itu memiliki kemauan untuk menerima hal baru. Artinya tidak ada dalam situasi nyaman. Apakah ada rencana selanjutnya, Bu? Benar sekali Pak, pastinya saya merasa kalau seandainya aksi nyata saya atau tindakan langsung saya yang saya buat atau ajakan saya tidak mempengaruhi teman-teman saya, tidak bisa mempengaruhi teman-teman saya, atau mereka masih mau bergerak di tempat, tidak mau membuka diri, mungkin saya bisa melakukan tindakan atau rencana yang berikutnya. Saya bisa mempengaruhi lingkaran pengaruh saya yang kebetulan mana saat ini ada 2 teman saya itu yang sampai dengan detik ini sangat positif sekali, sangat terbuka sekali. Mereka sudah mulai menerima apa yang saya sampaikan, dan yang akhir-akhir ini saya amati mereka sudah bisa menerapkan kepada anak didik di lingkungan sekolah saya. Dan kalaupun memang itu belum berhasil secara signifikan, hal yang terakhir yang ingin saya lakukan adalah bertemu dengan kepala sekolah, dan saya rasa melalui kepala sekolah mungkin bisa mempengaruhi teman-teman saya untuk lebih membuka diri, bisa menerima hal-hal baik, bisa mengikuti perkembangan zaman nih Pak. Oh ya, jadi ibu akan melibatkan rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah dalam personal ini. Ya. Kira-kira kapan Bu rencana itu akan dijalankan? Ya, saya rasa ini adalah hal yang urgen ya, yang harus segera ditangani, karena kita ketahui pendidikan ini kan penting untuk anak-anak, dan waktu ini berjalan terus. Dan kebetulan Pak, di sekolah saya ini lusa akan ada rapat Dewan Guru. Saya rasa 15 atau 10 atau 15 menit sebelum rapat dilaksanakan, saya ingin bertemu langsung dengan kepala sekolah, membicarakan niat saya ini. Mungkin nanti di saat rapat ibu kepala sekolah bisa langsung menyampaikan kepada teman-teman, dan saya harap melalui beliau teman-teman bisa membuka diri, bisa menerima niat baik saya ini Pak. Oh ya, jadi penasaran juga ini menunggu hasil tindak lanjutnya Bu. Ini pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Aduh, luar biasa Pak ya, dari tadi yang pikiran saya mumet, saya ini merasa pusing. Akhirnya ketika saya sudah berbagi dengan Pak, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya dengarkan, akhirnya membuka pikiran saya bisa menemukan benang merah yang mana untuk mengatasi persoalan saya ini, saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya harus berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan guru saya, dengan atasan saya, agar apa yang saya harapkan ini bisa terwujud ya Pak ya.
Oh ya, saya juga senang hari ini bisa memecahkan persoalan ini Iya secara Pak, bersama. ya, terima kasih banyak. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah berbagi, sudah membantu saya menemukan solusi dari persoalan yang saya alami. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang ya Pak ya. Ya, selamat siang. banyak. Terima kasih. Oke. Baik, selamat siang Pak Leo. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu, kabarnya? Oke, puji Tuhan, kabar kita semua baik. Tadi Pak Guru sudah melakukan coaching dengan Ibu Sisil ya? Ya Bu, betul. Oke, sebelum kita melakukan penutupan di kegiatan pasca observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ya Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Pak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita yang ada, seperti dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen, sehingga coach menceritakan permasalahannya dan mampu menemukan solusi. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer, Pak Guru sudah melakukan coaching bersama Ibu Sisil dengan alur Tirta sudah sesuai ya Pak, dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Tadi juga Pak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu Pak juga sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oh ya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana cara saya lebih memahami lagi proses kita tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depan. Begitu ya Pak, jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Sisil. Selamat siang juga Pak. Apa kabarnya Bu? Baik dan luar biasa. Tuhan, hari ini sehat-sehat. Sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya ingin melihat dan memberikan beberapa pertanyaan tentang rubrik hari ini pada coaching Ibu terhadap coaching yang Ibu lakukan nanti. Ya. Tentu akan saya amati dan saya melakukan penilaian sesuai dengan rubriknya. Apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum? Terus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana merespon jawaban dari coach. Dan jangan lupa terkait dengan prinsip coaching Ibu, tentang kemitraan dalam coaching, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching. Ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kita hari ini? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, dan menurut saya menarik sekali pertanyaan ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan ketika akan melakukan coaching nanti, pastinya ada 3 kompetensi inti. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang berikut ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, dari ketiga kompetensi yang ada itu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, untuk saya pribadi, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif.
Kenapa saya memilih kompetensi itu? Karena saya rasa ketika saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, maka saya bisa mengetahui ataupun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam untuk bisa menggali lebih dalam atau lebih jauh tentang persoalan yang dialami oleh coach saya. Ini pertanyaan yang terakhir, kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching? Ya, pastinya saya ingin ketika melakukan proses coaching, saya ingin coach saya itu bisa secara mandiri menemukan solusi dari persoalan yang dialaminya. Jadi dia dari apa yang akan dibicarakan nanti, coach sendiri yang akan menemukan jalan keluar ataupun persoalan yang dihadapinya itu. Oh ya, demikian saja Bu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang Ibu Agnes. Ya, selamat siang juga Bu. Apa kabar siang ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Baik. Baik Ibu, kira-kira ada angin apa ya yang menggerakkan hati Ibu sampai Ibu jauh-jauh datang bertanam ke tempat saya ini Bu? Oke, baik Bu. Saya ingin memecahkan permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Iya ya. Kalau boleh saya tahu persoalan yang saat ini tengah mengganggu pikiran Ibu itu apa ya? Jadi akhir-akhir ini Bu ada murid-murid saya yang sering terlambat dalam mengumpulkan PR-nya. Dari kelima murid yang ada di kelas saya, ada 2 murid yang selalu terlambat dalam mengumpulkan PR-nya, Bu. Oh, jadi persoalan yang saat ini yang Ibu rasakan itu adalah ada peserta didik yang tidak disiplin ya dalam hal ini, yang selalu telat mengumpulkan tugas. Nah Ibu, kalau kita nih sebagai guru, kalau siswa yang ideal, siswa yang disiplin itu kita petakan atau kita misalnya Bu kita taruh dia di angka 10. Nah sekarang kalau siswa yang saat ini persoalan yang tadi Ibu rasakan itu kira-kira mereka itu berada di angka berapa ya? Baik, kalau menurut pengamatan saya mereka masih berada di angka yang kelima, Bu. Oh, berarti masih butuh kerja keras nih Bu ya untuk bisa membuat mereka itu berada di level yang lebih tinggi. Nah, kalau begitu kira-kira ini dari Ibu ya, Ibu mau mereka itu berada di tingkatan atau di angka yang keberapa nih Bu? Baik, kalau menurut saya untuk mencapai nilai 10 itu memang mungkin susah ya Bu ya. Jadi saya menginginkan anak-anak saya itu berada di angka yang ke-8. Baik Ibu, di angka yang ke-8 saya rasa itu sudah sangat luar biasa kalau sampai di angka yang ke-8. Nah baik Ibu, untuk sampai di angka itu nih Bu, pastinya membutuhkan kerja keras kan, membutuhkan usaha. Nah sekarang kira-kira saya ingin tahu langkah-langkah apa yang mau Ibu buat supaya siswa Ibu itu berada di angka yang seperti Ibu sebutkan tadi. Oke, baik Bu, jadi rencananya saya itu yang pertama saya akan melakukan kunjungan rumah untuk berbicara dengan orang tua walinya agar selalu memperhatikan anak-anak mereka agar tidak membebani pekerjaan yang terlalu berat kepada anak-anak, khususnya di anak SD. Karena jika sudah dibebani dengan pekerjaan yang berat pada siang atau sore harinya, maka pada malam harinya itu kadang-kadang anak-anak tidak mengerjakan tugasnya karena mereka sudah kelelahan di siang harinya. Jadi saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan orang tua wali mereka untuk selalu memperhatikan mereka, memperhatikan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh anak-anak mereka dan selalu bertanya tentang pembelajaran yang di kelas. Oke, itu saja rencananya. Oh menarik ya Bu ceritanya, Ibu ingin bertemu dengan orang tua siswa tersebut untuk mencoba omong dari hati ke hati nih Bu ya, terkait persoalan yang tengah Ibu rasakan ini. Nah kira-kira kapan ya Bu waktu atau mungkin harinya itu mungkin kapan Ibu mau bertemu dengan orang tua dari siswa tersebut? Oke Bu, untuk kunjungan rumah saya ingin secepatnya dilakukan, jadi besok saya akan melakukan kunjungan rumahnya. Oh ya berarti gerak cepat ini ya. Berarti
berarti Ibu sudah membuat jadwal untuk bertemu dengan orang tuanya itu besok ya. Nah, untuk melakukan itu kira-kira mungkin Ibu butuh kerjasama atau bantuan dari pihak lain mungkin? Oke Ibu, memang saya membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Saya membutuhkan bantuan dari guru mata pelajaran, yaitu guru agama dan guru PJOK, untuk bersama-sama dengan saya mengunjungi rumah dari anak-anak saya. Oke, jadi di sini Ibu mau berkolaborasi dengan bukan hanya dengan orang tua tapi juga dengan teman rekan sejawat ya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Saya rasa ini adalah langkah yang sangat efektif ya Ibu ya, karena memang ketika kita mau membangun sebuah hubungan yang baik, kita mau ingin mencapai hasil yang baik, tentunya kita harus berkolaborasi. Nah baik Ibu, dari apa yang kita sudah obrolkan ini, kira-kira apa mungkin yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Oke baik Bu, dari obrolan kita siang hari ini, saya sudah banyak menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya bisa melakukan tindak nyatanya saya untuk melakukan kunjungan rumah di besok hari. Oke baik Ibu, terkait dengan kunjungan rumah ini Bu ya, saya juga tidak sabaran ingin tahu cerita kelanjutannya dari persoalan yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami. Saya ingin tahu hasilnya nanti, mungkin kita akan bertemu lagi minggu depan ya Bu ya. Saya ingin mendengarkan cerita lanjutannya, bagaimana hasil yang Ibu dapatkan ketika Ibu sudah melakukan kunjungan rumah bertemu dengan orang tua. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu. Atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Bu. Ibu, ya. Selamat siang. Terima kasih banyak Bu ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Cecil. Selamat siang juga Pak Leo. Baik, sebelum penutupan pada kegiatan coaching hari ini, tadi saya melihat saat melakukan coaching sudah baik, namun ada beberapa pertanyaan yang saya mau dapatkan informasinya. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Pada coaching kali ini, saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, di antaranya dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut diharapkan dapat menggali lebih jauh terlebih dalam coaching untuk bisa menceritakan permasalahan atau persoalan yang dihadapi. Oh ya, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi terhadap Ibu Agnes sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya mengikuti alur cerita yang ada. Dan tadi saya melihat Pak Ibu juga sudah berusaha menggali kemampuan dari coach itu, sehingga ya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya tadi juga di pada saat coaching tadi juga saya melihat sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang ada. Yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin saya berusaha untuk lebih memahami lagi proses coaching dengan alur tirta, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan baik. Itu harapan saya Pak. Oh ya begitu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik ya. Demikian pasca kegiatan coaching di pasca observasi kita hari ini. Oke Bapak, terima kasih banyak. Selamat siang. Oke.
Selamat siang Ibu Agnes. Baik, selamat siang juga Bu. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Oke, baik Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Leo ya. Benar sekali Bu. Baik Ibu. Pada saat coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan kemudian saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke Ibu, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Mungkin yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kita hari ini, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Oke baik Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang berikutnya ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi yang ada nih Bu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, baik, dari ketiga kompetensi yang ada, saya ingin mengembangkan secara spesifik itu di 2 kompetensi ya Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, nah kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya itu saya ingin si coachee saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan coachee saya ini juga bisa menemukan langkah-langkah yang tepat dalam pengambilan solusinya dari permasalahan yang ada. Oke baik Ibu, kalau begitu silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya Bu ya. Nanti setelah selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu. Baik. Tadi saya melihat Pak agak murung, sudah tidak bersemangat seperti biasanya. Kira-kira ada apa ya Pak? Oh ya Bu, saya memang punya masalah sedikit terkait dengan pembelajaran saya di kelas Bu. Ada hal-hal yang saya rasakan mengganjal Bu terkait dengan pembelajaran anak-anak. Oke, jadi Pak Guru mengalami masalah ya? Baik, kira-kira masalahnya apa ya Pak? Oh ya Bu, jadi permasalahannya bahwa terkait dengan pembelajaran, bagaimana kita memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran. Oke, memanfaatkan media dalam pembelajaran. Baik, jadi di siang hari ini apa yang Pak harapkan dari perbincangan kita? Yang saya harapkan dari perbincangan ini bahwa saya ingin sekali melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu menggunakan media pembelajaran sehingga membuat anak-anak merasa senang Bu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah selama ini ada hambatan atau tantangan sehingga tidak bisa menggunakan media dalam pembelajarannya? Ya, saya mengalami hambatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama itu terkait dengan instalasi listrik. Jadi maklum Bu, anak-anak sekarang ini banyak yang nakal sehingga walaupun instalasinya sudah ada dibuat rusak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan koneksi internet. Memang di sekolah itu jaringannya ada tapi sedikit tidak terlalu kuat. Sehingga ini menjadi kendala ketika kita mau memanfaatkan media-media yang online. Oke, dari hambatan yang Pak sampaikan, saya bisa menangkap bahwa hambatannya itu ada pada listrik dan jaringan ya Pak. Oke, jadi setiap permasalahan pasti ada hambatan. Kalau diberi nilai nih Pak, dari 1 sampai 10,
Kira-kira permasalahan yang Pak hadapi ini di nomor berapa ya Pak? Oh, kalau terkait masalah ini nilai 4 Bu. Oke, baik, 4 ya Pak. Eh, tapi saya ingin untuk bisa mendapatkan nilai 7. Oke, baik, jika 10 itu memang terlalu susah, Susah. kita mulailah dari angka yang 7 ya Pak. Tapi di angka ke-7 ini juga kita harus berusaha lebih keras agar semua permasalahan ini ada jalan keluarnya. Oke. Dari itu, apakah Pak memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa membantu Pak agar menemukan jalan keluar dari permasalahan ini? Baik, kekuatan saya selama ini terutama terkait dengan pembelajaran di dalam kelas itu saya menggunakan strategi atau cara saya bagaimana supaya pembelajaran ini tetap berjalan dengan baik. Artinya saya memanfaatkan media offline seperti video yang saya sudah download, PPT, terus kertas manila, seperti itu, sehingga pembelajaran tetap berjalan dan menyenangkan itu. Oke. Dari kekuatan yang Pak miliki, pasti Pak mempunyai rencana atau strategi dalam permasalahan ini, Pak. Bagaimana rencana Bapak ke depannya? Oh ya, saya punya rencana. Yang pertama, saya ini harus beli nih Bu, kabel roll yang panjang. Karena kebetulan di ruang perpustakaan itu dekat dengan beberapa ruang yang saya mengajar. Terus yang keduanya, saya harus bawa juga router dari rumah nih Bu. Tinggal saya memanfaatkan itu supaya pembelajaran dia tetap berjalan dengan baik. Oke, dari rencana yang Pak sampaikan itu ide yang sangat luar biasa. Dan kira-kira kapan nih Pak untuk rencananya ini? Ya, saya punya rencana lusa ya Bu. Untuk pertemuan ketiga di kelas yang saya pikir anak-anaknya sangat antusias sekali itu. Jadi di sini saya sebelum itu saya membutuhkan teman-teman yang mahir tadi terkait dengan instalasi listrik dan juga jaringan. Oke, jadi dari rencana yang Pak sampaikan, Pak sudah berkolaborasi, sudah bekerja sama dengan orang yang mampu dalam pemasangan instalasi listrik. Oke, jadi saya penasaran nih untuk menunggu informasi selanjutnya terkait dengan rencana yang Pak sampaikan. Oh ya Ibu. Baik, dari rencana yang Pak sampaikan, apa kira-kira yang Pak dapatkan hari ini dari diskusi kita? Baik Ibu, dari diskusi hari ini saya sangat berterima kasih tentunya karena dari persoalan yang ada saya sudah mendapatkan solusinya. Oke, saya juga merasa senang sudah bisa bersama-sama dengan Bapak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kita akhiri percakapan kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Agnes. Ya, selamat siang juga Ibu Sisil. Apa kabarnya Bu? Kabar baik Bu. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching yang Pak Leo ya? Ya, benar sekali. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Leo tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di saat coaching tadi, saya dan Pak Leo sudah melakukan alur tirta. Di antaranya ada tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga si coach saya itu tadi sudah mampu menceritakan permasalahannya, dan coach saya juga sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Ibu dan juga Pak Leo sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Leo sehingga Pak Leo bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
Dan tadi juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Dan Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, saya itu harus memahami proses tirta lebih baik lagi, sehingga di coaching berikutnya saya bisa melakukan coaching secara baik. Oh begitu ya Bu ya? Ya. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian pasca observasi kita kali ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Oke, terima kasih banyak ya Bu atas kesempatannya. Oke Ibu, saya tutup ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak Indonesia maju.